Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bu Mawaddah dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kali ini kita akan bahas materi mengenai komunikasi interpersonal. Ya, sesuai dengan modul yang sudah saya berikan ya, teman-teman bisa membaca di situ step by step atau di mana saja komunikasi interpersonal bisa teman-teman gunakan. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memberitahukan kepada teman-teman ya, atau untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai komunikasi interpersonal atau sering kita sebut dengan komunikasi antar pribadi. Apa itu pengertian komunikasi antar pribadi? Nah, ini merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam sebuah masyarakat ataupun organisasi untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi ketika seseorang yang berkomunikasi dan itu terjadi di antara dua orang atau lebih ya, itu disebut komunikasi antar pribadi. Lalu di dalam komunikasi antar pribadi ini teman-teman harus memperhatikan 4 hal. Nah, yang pertama komponen yang saya katakan tadi, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih ya. Nah, kemudian komunikasi antar pribadi ini juga menggunakan media tertentu, bisa dengan telepon seluler ya, dengan pakai HP, ataupun bisa juga dengan bertatap muka langsung. Kemudian yang ketiga, dalam komunikasi antar pribadi bahasa yang digunakan bersifat formal ataupun informal. Jadi ini tergantung dari pemakaiannya di mana. Misalkan teman-teman ngobrolnya tuh sama sesama teman, biasanya menggunakan bahasa yang informal. Sedangkan kalau misalkan di kantor ya, atau di kampus misalnya ngobrol sama dosen ya, nah itu menggunakan bahasa yang formal. Nah, kemudian komunikasi antar pribadi juga bertujuan ya, ingin mencapai sesuatu ya, atau ada tujuan yang ingin dicapai yang bersifat personal gitu. Oke, lanjut, kita akan lihat lagi sebenarnya tujuan komunikasi antar pribadi itu apa saja sih ya. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi tentu ya. Jika kita berkomunikasi dengan seseorang, pasti akan ada tujuan ya, ingin disampaikan. Pasti ada hal atau ada perihal ya, atau ada masalah-masalah yang ingin diutarakan. Baik, nah kemudian yang kedua, komunikasi antar pribadi juga bertujuan untuk saling berbagi pengalaman. Ini kalau teman-teman sama teman-temannya nih mau cerita pengalaman waktu mudik, waktu liburan semester misalnya ya, tanpa sadar teman-teman sudah melakukan yang namanya komunikasi antar pribadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menumbuhkan rasa simpati ya. Kapan ini rasa simpati ini muncul? Yaitu ketika seseorang menceritakan tentang sesuatu ya, yang ada di situ emosi sedihkah atau senangkah ya. Jadi kita seolah bisa merasakan apa yang dirasakan, dan kita juga bisa merespon sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke, kemudian tujuan komunikasi antar pribadi selanjutnya adalah melakukan kerjasama. Nah, ini penting dalam bisnis ya. Sebelum kita memulai kerjasama, tentu kita perlu untuk berkomunikasi terlebih dahulu supaya tujuannya tercapai gitu. Oke, baik. Kemudian komunikasi antar pribadi ya juga bisa digunakan untuk atau bertujuan ya untuk menceritakan kekecewaan atau kekesalan ya. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk menumbuhkan motivasi. Nah, penting untuk diingat teman-teman, kalau komunikasi antar pribadi ini juga sering disebut dengan komunikasi interpersonal ya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris istilah ini disebut interpersonal, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan komunikasi antar pribadi. Teman-teman, dalam komunikasi bisnis, tentu dalam sebuah organisasi memiliki pimpinan atau atasan. Nah, ternyata gaya kepemimpinan seseorang ini juga bisa dipelajari dari komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ya. Jadi gaya kepemimpinan ini merupakan suatu cara seorang pemimpin untuk mempengaruhi, untuk mengarahkan, memotivasi, dan juga mengendalikan bawahannya dengan cara-cara tertentu. Nah, dalam dunia bisnis, penerapan gaya kepemimpinan seseorang ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku bawahannya. Jadi sadar nggak sadar bagaimana cara atasan itu berkomunikasi, maka juga akan mempengaruhi bagaimana cara si karyawan bekerja, teman-teman. Kita kali lebih lanjut.
Ada di sini yang disebut dengan teori X dan Y. Nah, ini ya merupakan teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor ya, yang mengembangkan asumsi dalam teori X yang cenderung negatif ya, dan gaya yang diterapkan dalam suatu organisasi adalah gaya kepemimpinan yang petunjuk atau directive leadership style. Sedangkan asumsi yang dikembangkan dalam teori Y ini cenderung positif ya, dan gaya yang diterapkan dalam suatu organisasi adalah gaya kepemimpinan partisipatif atau participate leader style. Jadi jadi teman-teman, dalam komunikasi bisnis ada dua gaya kepemimpinan ya. Ini ada teori X dan juga teori Y. Biasanya teori X ini lebih cenderung gaya kepemimpinan yang buruk ya, sedangkan teori Y ini lebih ke partisipatif atau gaya kepemimpinan yang bagus. Nah, dalam teori X dijelaskan bahwa biasanya karyawan ini cenderung tidak suka bekerja atau malas. Kemudian karyawan juga sering malas bekerja dan juga hanya ingin diarahkan tanpa ada inisiatif ya untuk bekerja. Nah, kemudian juga harus ada manajer yang mengawasi dalam bekerja ya. Saya berharap semoga teman-teman ketika bekerja nanti nggak nemu ya kepemimpinan seperti teori X ini. Nah, kemudian ada teori Y. Sedangkan teori ini sendiri ya berkebalikan nih sifatnya dengan teori X. Yang pertama, di sana karyawan suka bekerja, kemudian karyawan memiliki komitmen pada tujuan organisasi, karyawan belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab saat mereka bekerja. Ada satu kemampuan yang paling penting dimiliki dalam komunikasi antar pribadi, yaitu teknik mendengar. Mendengar ini memiliki peranan penting bagi tercapainya pemahaman yang benar dalam suatu percakapan. Nah, mendengar secara aktif dan dinamis ini juga memerlukan konsentrasi penuh dan utuh tanpa adanya gangguan dalam berkomunikasi. Jadi teman-teman, nanti dalam pekerjaan teman-teman harus benar-benar mendengar ya, apalagi arahan dari pimpinan. Jangan sampai salah karena bisa membuat salah ya dalam pekerjaan teman-teman. Nah, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendengar yang efektif? Yang pertama, perhatikan dengan siapa berbicara, mulai dari gerakannya, kontak matanya, ya body language-nya ini penting untuk diketahui supaya kita mampu merespon dengan tepat apa isi dari pembicaraan lawan bicara kita. Kemudian beri umpan balik atau feedback ya, itu bisa dengan oh boleh ya seperti itu ya. Jadi tidak hanya dengan kata-kata tapi juga bisa menunjukkan dengan ekspresi yang kita miliki. Kemudian mendengarkan juga butuh waktu, jadi sabar ya, jangan memotong pembicaraan. Nah, kemudian kita juga penting untuk menggunakan pengetahuan tentang orang yang berbicara. Jadi dengan siapa kita bicara, kita juga harus tahu dulu apa konteks pembicaraannya dan juga kita harus pelajari ya supaya kita bisa merespon dengan tepat. Oke, baik teman-teman, sekian materi ajar yang saya jelaskan hari ini ya. Mungkin penjelasan lebih lengkapnya teman-teman nanti bisa lihat lagi di modul ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.